wake-up call, a call for success. Hai Sobat Kalis, gimana kabarnya? Udah bosen kan pasti liburan yang gitu-gitu aja? Makanya tonton episode 1 dari series Rayu Pot biar punya inspirasi liburan anti mainstream. Nah, sekarang kita akan melihat dari sudut pandang sang maestro. Framing media katanya sih gitu ya, maestro gerabah. Akhirnya anaknya deh yang turun tangan. Anyway, kita bikin framing yang baru yuk. Tapi kali ini nggak mengada-ada sama sekali. Sebagai seorang seniman lukis, beliau merupakan orang yang sangat mudah tersentuh hatinya. Kemarin di episode 1 dengarkan dari anaknya kalau bapaknya tuh beli pot dari orang kemudian dilukis. Nah sering banget kalau ada orang yang datang dan nawarin pot udah pasti beliau ini berusaha buat ngeborong. Karena katanya sih ngerasain banget pas lagi ada di masa yang sama. Dengan kata lain ya di masa merintis ya. Merintis usaha sebelum rame kayak sekarang. Yuk langsung aja kita ngobrol bareng seniman asal Ubud ini. Nama bapak si Wayan Cameng, tapi sering dipanggil sehari-hari Pak Kumis, mungkin karena pakai kumis. Asli bapak dari kelihatan Ubud, ya, di rumah bapak dah, itu dia. Awalnya memang background bapak sendiri adalah melukis, ya memang melukis di kanvas dulu. Terus begitu bom Bali akhirnya lukis sendiri itu agak seret. Bisa untuk dijual, cuma kan karena tamu sedikit agak sesat. Terus bapak melirik, coba kita melukis di media lain. Awalnya kita kanvas, akhirnya kita coba di terakota ini, di gerabah ini. Karena Bapak juga pengen namanya kerja seni, pasti ada tantangan. Karena kalau melukis di kanvas kan lentur medianya, kalau di media ini kan keras. Terus beberapa perjalanan jadinya enak mengasihkan melukis ini karena sih tidak banyak orang melukis begini. Memang ada, tetapi kan tidak concern orang itu bekerja dipakai bahwa itu bisa menghidupi kita. Gitu. Makanya ya sampai saat ini Bapak tetap sekarang melukis di media terakota. Sebenarnya sih tidak terlalu banyak perbedaannya. Mungkin ya spirit dari kita pribadi yang bekerja seni itu memotivasi diri itu bahwa kita melukis sesuatu ini mungkin ya ada proses, ada pemaknaannya. Makanya banyak kadang-kadang lukisan yang Bapak tuangkan di pot-pot itu ada alami, ya tentang alam, bunga, flora, ada tentang dekoratif, desain-desain Bali. Selama ini Bapak juga melukisnya awalnya juga
berangkat dari rumah. Ya, Bapak dulu melukis di kanvas, bikin studio sendiri, bikin galeri sendiri di bawah dulu. Begitu, Bon, akhirnya galeri lukisan berubah. Ya, jadi seperti sekarang ini. Artinya mungkin ya dianggap galeri, Bapak nggak tahu lah. Mungkin dibilang studio juga nggak tahu. Artinya beginilah keadaannya sekarang. Bapak menjalani proses hidup itu alami saja, mengalir seperti air. Itu barang yang terpajang di bawah. Memang kalau spirit seninya kekinian itu ada karya kontemporer. Bapak itu menganggap, artinya Bapak sendiri menganggap karya Bapak itu adalah instalasi yang permanen, bisa dinikmati. Kalau Bapak sih tidak terlalu banyak punya harapan sih, ya karena apa? Prosesnya juga begitu mengalir, ya Bapak juga pengen ya biasa saja mengalir, nggak mungkin ada sebuah proses karya manusia yang abadi adalah tetap karya Tuhan. Biarlah dia mengalir, berproses terus ya. Mungkin suatu saat akan berubah, dan perubahanlah yang abadi. Ya. Emangnya Sobat Kois di Bali tuh yang namanya karma benar-benar berlaku? Ya nggak di Bali aja sih sebenarnya, tapi di sini semua penduduk asli Bali punya keyakinan kuat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada karmanya. Baik di masa sekarang, dari karma masa lalu, ataupun untuk masa depan. Terbuktikan dengan kebaikan hatinya dan ketekunannya menghasilkan hal-hal yang baik juga. Contohnya kayak Serayu Pot sekarang ini. Nah itu dia Sobat Kois, obrolan singkat kita dengan Bapak Iwayan Cameng. Kamu pasti terkesan banget kan dengan kerendahan hati bapaknya? Coba yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar. Sekalian like, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di perjalanan kita berikutnya bersama Wake Up Call, a call for success. See ya!
Wake up call, a call for success.